Hello friends, perkenalkan nama saya Monica Boris Manjuntak, semester 2 dari IAKN Tarutung, NIM 2001246. Halo sobat, di sini kita akan belajar saya akan menjelaskan tentang kemungkinan dan keharusan pendidikan. Nama saya Monica Simanjuntak, NIM saya 200101246. Di mana kemungkinan dan keharusan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah sistem terdiri atas berbagai komponen dan faktor pendidikan. Faktor tersebut adalah pendidik, anak didik, 3 relasi atau alat didik, 4 tujuan pendidikan. Manusia itu dapat dididik dan manusia harus dididik. Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Kemudian pendapat Langlevel mengatakan yang pertama, animal education manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Animal educandum manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Kemudian yang ketiga, animal education manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik. Apa sih komponen pendidikan itu? Baiklah, kita akan mempelajarinya. Komponen pendidikan itu yang pertama adalah dasar pendidikan, di mana pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya, diselenggarakan guna untuk mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Yang kedua adalah tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alam atau kodrat dalam masyarakatnya. Yang ketiga adalah pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Di mana pendidik itu berbeda dengan pengajar, sebab pengajar hanya berkewajiban untuk menyampaikan materi pelajaran kepada murid, sedangkan pendidik tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran tetapi juga membentuk kepribadian anak didik. Yang keempat, yaitu anak didik. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus dapat memahami hakikat anak didiknya. Yang kelima adalah materi pendidikan, di mana materi pendidikan adalah sebuah bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik atau dengan istilah kurikulum. Yang keenam adalah metode pendidikan, di mana metode ini untuk mencapai tujuan pendidikan yang di mana kurikulum pendidikan dapat dipahami dan diserap oleh anak didik. Yang ketujuh adalah alat pendidikan, di mana alat pendidikan ada 2 macam, yaitu yang pertama alat fisik, di mana perlengkapan atau fasilitas yang konkret seperti bangunan, alat tulis, baca, dan lain-lain. Yang kedua, alat non-fisik berupa kurikulum, pendekatan, metode, tindakan yang serupa, hadiah atau hukuman serta menjadi contoh teladan yang baik dari pendidik. Ketujuh itu adalah komponen dari pendidikan. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi pendidikan? Baiklah, saya akan memberitahukannya, yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan yaitu yang pertama, filsafat negara. Yang kedua, agama. Ketiga, sosial. 4, kebudayaan. 5, ekonomi. 6, politik. Yang ketujuh, demokratif. Demikian tentang keharusan pendidikan. Baiklah, kesimpulannya dari materi tersebut adalah pendidikan membantu manusia untuk menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi manusia dapat berkembang melalui pengalamannya. Selain itu, faktor lain dari pembawaannya ialah keinginan dari individu untuk mengalami perubahan. Jadi, kesimpulan dari pendidikan itu adalah, yang pertama itu adalah keinginan dari individu untuk mengalami perubahan. Demikian saya Monica Boris Simanjuntak, semester 2 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, mengucapkan terima kasih kepada dosen.